Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Jerhemi Owen dan Reza Inolan. Nah, kali ini aku nggak sendirian karena kita bareng sama Reza Inolan. Ini itu chef terhits Indonesia yang ada di Belanda, guys. Kalian pasti tahu deh, ini sering banget bikin konten-konten video masak-masak tentang makanan-makanan Indo tapi di Belanda. Ya, betul. Bener ya? Betul. Dan kita tadi udah masak-masak nih. Kita bikin apa tadi? Ada sambal. Saya sambal terasi, Owen yang bantuin. Jadi kalau mau lihat proses sambal terasinya, nonton di YouTube channel aku. Ini ada ayam. Ayam ini bumbu kuning, tapi ini ayam bumbu kuning anti keras. Jadi kalau masaknya pagi-pagi, malam-malam masih tetap lembut. Tuh. Semuanya tips-tipsnya cara masaknya ada di YouTube channelnya Reza Inolan. Reza Inolan, langsung dicek. Nah, sekarang kita bentar lagi bakalan goreng ayamnya. Habis itu kita bakalan mukbang sambil buka puasa. Setengah jam lagi. Aku nggak puasa, tapi karena Reza lagi puasa, jadi kita bakalan buka nanti bareng-bareng, oke? Owen, ini ayam yang kita olah tadi. Sekarang minyaknya udah panas. Oke. Kita goreng dulu satu persatu. Jadi sini sebenarnya ngegorengnya udah nggak usah terlalu lama karena kita udah ungkep lama tadi. Sejaman ada nggak ya? Sejaman ada. Oke guys, sekarang semuanya udah jadi makanannya. Ini ada apa aja nih kak? Boleh dijelasin? Ini ayam goreng. Ayam goreng kuning. Ungkep. Iya, ada Lalapan, ada ketimun, ada terong. terong Juga. Belanda goreng. Ini yang paling bikin Mantep ya. sambal terasi. Owen yang bikin. Enggak lah. Muleknya cuma bikin salah. Itu sama ini, Wen. Kalau kita orang Indonesia tuh harus makan kerupuk. Rempeyek. Rempeyek. Kita juga punya rempeyek. Dan ini udah nasi. Jadi Yes. kita bakalan mukbang sekarang. Sekarang juga udah jam buka puasa ya, udah pas ya. Udah, ada lewat 5 menit. Kita udah lewat. lewat 5 menit. Dan kita tadi nungguin nasi, langsung aja kita mulai makan. Kita serbu. Langsung aja. Oke, let's go. Nasi dulu deh. Kirain diambilin sama Owen. Sabar. Ini buat kakak. Oh, gitu bener yakin. Thank you, Wen. Pokoknya ini semua harus habis ya kak. Harus. Bener ya? Kalau nggak habis bawa pulang. Harus habis pokoknya. Kita Harus habis. ayam dulu kita ambil makan. Aku ambil dulu sambal dulu. Oh iya bener. Wah gila, udah lama banget nggak makan sambal ulek. Barengan cobain ayam ya. Ya, 1, 2, 3. Masak ke dalam ya. Iya enak banget. Oh gila, habis ini. Habis sih. Kau harus habis. Oh gila enak banget sih. Kira-kira bisa bikin sendiri di rumah? Bisa, tapi dengan versi anak kos. Ya. Cara yang lebih simpel. Ya, nggak apa-apa. Yang penting maksud dan tujuannya tercapai. Banyak belajar sih sama Kak Reza. Kayak tadi, oh gila ini enak banget sih. Pakai sambal sekarang. Sambalnya pedas banget nih, karena dia pakai cabai rawit ya. Wah, kacau. Ini pedasnya banget. Enggak. Buat kamu enggak? Pas. Oh ya? Enggak aku pas. Buat aku banget ini. Tadi aku belajar dari Kak Reza, cara masak semuanya, bikin sambal, semuanya lah teknik-tekniknya, cara ngulek segala. Belajar. Wah gila ini enak banget sih. Ini buat temenin kalian buka puasa juga nih yang di Indo yang lagi nonton. Aku mau nanya kak, aku udah berapa tahun di Belanda? 14. 14 tahun. Ya. Sekarang 2022. 14 tahun berarti. 2008. 2008. Ya. Waktu itu umur berapa pas di sini? Sekarang kan aku 26. Beda tipis sama aku nggak apa-apa. Iyalah. Kamu kan waktu aku SMP kan kamu baru SD kan? Kamu SD kan, baru kelas 4 ya kalau nggak salah ya. Nah, kita beda-beda dikit umurnya. Jadi kira-kira aja 26 kurang 8, kurang 14 gitu lah umurnya. 12 tahun ya.
Tapi gimana sih awal-awalnya? Kan pasti banyak yang penasaran sama. Ya. Gimana sih awal mula Kak Reza bisa nyampe ke Belanda itu apa gimana caranya? Caranya, jadi waktu itu aku kesini karena asmara. Karena asmara. Mengajar cinta ya? Bucin. Bucin. Sampai ke Belanda. Lalu asmaranya entah kemana, aku masih di sini. Oke. Itu awalnya. Awalnya itu. Tapi berarti semuanya keluarga di Indo semua. Semuanya pada di Indonesia. Aku aslinya dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Tahu nggak? Tahu. Di mana? Sumatera kan? Betul. Tahu dong. Betul. Terus habis itu mulai masuk ke dunia masak tuh gimana caranya? Dulu aku masak kan memang kan dari kecil. Memang bantuin orang tua masak ya. Oh, orang tua bukan restoran. Bukan restoran, warung namanya. Orang tua punya warung, kita bantuin. Dan dari situ kita udah semua anak-anak tuh satu keluarga tuh pasti bisa masak. Semua satu keluarga. Nggak ada yang nggak bisa masak. Berapa bersaudara? 6. Wow, kakak ke 4. Oke. Jadi aku masih punya adik 2. Nah, jadi dari situ belajar masak. Nah, waktu ke Belanda dulu bukan masak yang pertama. Jadi aku juga banyak semua kerjaan udah aku kerjain. Mulai dari pabrik, kerjaan beres-beres rumah orang, jadi tukang pos, nganterin surat, semuanya udah aku kerjain. Sampai akhirnya karena memang jiwanya masak ya, baik lagi ke masak gitu. Akhirnya coba-coba kerja di restoran Thailand yang pertama kali, bukan Indonesia ya. Restoran Thailand. Thailand yang pertama kali. Okay. Terus dari restoran Thailand, terus aku pindah lagi ke Chinese restaurant, baru ke restoran Indonesia. Oke. Ya itu pindah-pindah juga. Paling suka masakan apa? Aku sebenarnya lebih suka kalau pertama aku ya masak Indonesia. Yang kedua aku lebih suka masakan Thailand karena masakan Thailand itu kan nggak jauh-jauh beda-beda sama masakan Indonesia. Lebih gampang apa lebih suka? Thailand justru lebih gampang. Lebih gampang. Iya sih, kelihatan Indonesia emang makanannya lebih rumit dan spice-nya juga kaya banget ya. Ya. Itu dia. Tapi sebenarnya Thailand tuh lebih mirip-mirip sama kita. Cuma prosesnya nggak kayak kita kalau masak rendang 2 jam segala macam ya. Nah, kalau Thailand nggak ada gitu-gituan. Masakan Thailand yang paling kakak suka? Somtam. Itu kuah ya? Itu pepaya salada. Oh. Pepaya muda yang dipotong, cincang, itu dikasih fish sauce, kecap ikan, dikasih gula, kasih cabai rawit, pokoknya jeruk dimasukin. Iya. Terus dimasukin sama pepayanya, diaduk lagi, ditumbuk-tumbuk gitu. Terus makannya sama tomat cherry. Itu enak banget itu. Itu favorit aku. Paling suka itu ya. Sampai sekarang. Masih sering masak makanan Thailand dong berarti? Masih sering dong. Aku selalu masak masakan Thailand. Lebih gampang sih. Berarti sekarang tapi kerja di restoran Indonesia di Amsterdam. Namanya Sampurna. Nah, itu dia restoran itu spesialisasinya apa? Indonesia, tapi bukan satu daerah. Contoh? Jadi bisa ada Padangnya, ada Manadonya, ada Surabayanya, ada Jawanya. Jadi semua. Best seller-nya apa? Best seller-nya rendang. Rendang. Sama sekarang kalau orang-orang Indonesia itu kan rata-rata kan jarang di restoran Indonesia tuh ada jual bebek. Enggak? Nah, kita jual bebek cabai hijau. Itu biasa lakukan juga sekarang. Berarti kakak yang bikin resepnya semua segala? Wah, iya. Total berarti udah berapa tahun kan di dunia masak? Dunia masak yang di Belanda ya? Kita di Belanda yang di Belanda juga? Enggak, 6 tahun, 7 tahun ya. Berarti setengahnya sebelumnya itu kerja sabutan. Misalnya bukan sabutan sih. Cuma kan kalau kita pindah ke satu negara, kita harus, kalau Belanda kan peraturannya beda. Kamu harus bisa bahasa Belanda dulu, walaupun sedikit, untuk bisa kerja di yang kayak di apa namanya di profesional. Iya, profesional. Jadi waktu itu kan aku menghindari kontak-kontak yang ada ngobrol-ngobrol sama orang. Jadi kenapa waktu itu pilihan aku delivery post? Karena kan kita nggak perlu komunikasi sama orang, ya kan? Terus yang kedua, kalau cari kerja di Awesome Biro, itu kan tempat Awesome Biro. Itu tempat cari pekerjaan. Oh iya. Ya itu resmi. Nah syarat utama ya kita harus bisa bahasa Indonesia. Paling tidak kita bahasa Belanda. Paling tidak kita harus mengerti apa yang diomongin. Karena semua alat dan instruksi kan dalam bahasa Belanda. Nah jadi waktu itu ya udah sekaligus aku belajar bahasa juga. Oke. Ya.
Sekarang udah lancar ya berarti. Oke lah. Jadi belum lancar banget. Ngobrol sama itu udah bisa dong. Bisa lah. Pasti bisa. Komunikasi segala macam untuk surat-suratan. Cuman aku mungkin kelemahannya adalah untuk bikin surat resmi. Bahasanya. Yang formal. Yang formal aku nggak bisa. Oke. Aku masih perlu bantuan untuk bikin email segala macam gitu untuk ke perusahaan. Aku harus ada orang yang membimbing. Oke. Berarti dari awal udah suka masak. Suka masak. Di Indo masih ada warungnya sekarang. Kalau gitu. Udah nggak ada lagi. Tapi sekarang berarti kerjaan jadi YouTuber, YouTuber juga. jadi chef, jadi apa lagi? Itu aja ya. Wah, dua ya. Udah cukup lah ya. Iya. Nah, paling juga ini ngebantu teman gitu yang lagi mau buka restoran, ngasih ide kayak bukan konsultan sih, cuman kayak Ide sharing aja lah. Kalau misalkan sekarang lebih suka jadi YouTuber atau kerja jadi chef? Oh, susah gitu. Susah. YouTuber sebenarnya dua-duanya enak ya. Cuman YouTuber kayaknya kita bisa kerja di mana aja, ya kan? Kita bisa kerja di luar, kita bikin konten. Kalau chef ya tetap aja harus di dapur ya. Itu 8 jam kita harus di dapur. Tapi kalau nge-YouTube kita bisa sambil jalan-jalan, sambil makan-makan, lihat pemandangan. Bedanya di itu sih, kalau menurut aku. Lebih santai gitu ya. Lebih santai. Oke. Kalau pilihannya mungkin ya jangan milih lah kalau bisa. Dua-duanya masih kuat lah ngejalaninnya. Masih suka dua-duanya. Wah. Ini udah ronde kedua nih nasinya nih. Nggak apa-apa, lanjut. 14 tahun di Belanda, suka dukanya apa Kak? Paling aku yang agak masih kendala tuh cuaca, ya. Kenapa tuh cuaca? Itu terjadi Belanda. Sekarang ada matahari, tiba-tiba dalam 5 menit hujan badai itu udah biasa gitu. Habis itu 2 jam lagi salju. Nah kalau yang untuk suka hidup di Belanda itu kayak yang kita semua fasilitas kan lengkap, ya kan, semuanya lebih teratur. Kita istilah kata tiap bulan dapat potongan vakansi hell. Liburan. Uang liburan yang dipotong, walaupun itu uang kita sendiri. Tapi kita tiap bulan Mei kita dapat vakansi hell ya. Jadi uang liburan dapat dari pemerintah. Gitu-gitu itu enaknya. Terus Kita orang Belanda guys. ya, Ini makannya gimana Kak BD? Sorry. makannya digini aja. Coba ya. Ya. Manis loh ini. Iya, gitu kan. Oke lanjut, sorry. Kesehatan Lebih terjamin lah ya. lebih terjamin. Terus walaupun kita buka pegawai negeri ya, tapi kita dapat pensiun. Benar. Ya kan? Itu. Tapi berarti udah jadi warga negara Belanda? Udah. Paspor semua? Udah. Berarti lebih, kalau misalkan disuruh pilih Indonesia sama Belanda, lebih pilih Belanda dong ya? Kalau misalnya pilih Untuk apanya? Untuk hidupnya atau gimana? untuk hidup. Untuk hidup ya aku lebih pilih. Belanda udah jadi rumah untuk akunya. Karena kayak kemarin aja aku baru pulang ke Indonesia itu emang asik sih. Cuman ada kayak sesuatu yang aku rinduin gitu. Ya cuaca, aku rindu sama cuacanya gitu ya. Terus rindu sama keteraturannya. Kalau di orang ngantrinya di sini kan mereka tanya, kamu duluan tadi, jadi dia tahu nih ya, kalau kita ngantri sesuatu, oh kamu yang duluan tadi, maju dulu gitu. Macam kalau di tempat kita kan biasalah serobot-serobotan. Terus yang paling aku nggak suka itu kalau sampai di Indonesia pertama ketawa nggak apa? Panas. Bukan panas, di pesawat. Oh. Suka bandel, suka mainin HP. Tapi kan boleh. Kalau di Indonesia, misalnya kita mau dari mana ke mana, Oh, domestiknya. domestiknya itu Oh, boleh. ya nggak boleh kan? Itu kan mengganggu sistem. Tapi kan airplane mode. Bukan, mereka kalau mau airplane mode mah mending. Enggak. Jadi masih telepon. Pesawat udah mau take off dia masih telepon. Serius? Itu yang paling gua nggak suka. Gila. Nah itu Deg-degan dong. ya bukan apa-apa, masa kita ngomelin udah pernah ngomelin kita masih ngomelin. Jadi maksud gini loh, kenapa nggak kasih kabar saat mau boarding? Ya kita mau boarding bla bla bla, atau kita udah boarding dari pesawat udah selesai, matiin handphone ya. Ini kadang-kadang pesawat tuh udah mau taksi nih ya, udah mau taksi, dia masih nelpon. Kita yang deg-degan tau.
Itu yang selalu bikin aku tuh kalau ke Indonesia tuh agak naik darah tuh itunya. Nggak disiplin ya berarti. Nggak disiplin. Kurang. Iya. Benar. Setuju sih kalau misalnya aku udah 2 tahun di Belanda. Hampir lah baru selesai. Yang paling nggak suka cuaca. Nggak suka Banget. Karena aku suka panas. Cerah deh, bukan panas. Ya. Dingin nggak apa-apa, tapi yang penting cerah. Tapi di Belanda kayak 70% hujan, gelap, itu stressful sih. Kakak gitu gak sih awal-awal? Aku awal-awal datang sini sampai sekarang pun, kalau misalnya gelap itu depresi. Sama. Tapi sekarang enggak? Masih. Kalau di Desember itu hati udah susah bawaannya. Emang bener ya? Itu nggak, itu bukan cuma kita loh. Orang Belandanya pun. Orang Belandanya ada namanya winter depresi. Winter blues. Bener. Ya, winter blues. Tahu. Itu. Jadi bukan cuma kita, orangnya cemberut kalau udah winter, ya kan? Nggak ramah. Beda lagi kalau udah summer. Cerah. Summer tuh kayaknya orang semua tuh welcome sama kita ya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut makan santai-santai. Buat orang-orang nih, atau misalkan kayak aku, yang mau tinggal di Belanda, tipsnya apa Kak? Kalau seandainya udah dapat planning ke Belanda, pertama aku tuh selalu ke siapapun juga, kalau ada yang sesuatu yang bisa kalian bawa ilmunya dari Indonesia, itu bisa jadi duit di sini. Contoh? Ngejahit. Itu hal yang kecil. Motong celana, celana yang kepanjangan, itu harganya 10 euro. Ya. 10 euro itu sekitar 170.000. 170.000 itu potong celana ya. Belum lagi kalau nanti ada yang cobek dikit gitu ya, itu 10 euro lagi harganya ya kan. Nah, kalau bisa udah deh bawa ilmu, kalau udah pasti bakal sekolah di Belanda atau segala macam, itu udah kursus kayak apa kayak segala macam. Skillsnya berarti. Skillnya harus dicari. Ya kan, kalau misalnya kita ngejahit celana sama orang 10 euro, kalau kita senang kasih 7,5 orang lagi ke kita dong. Ya kan? Sambil di rumah, sambil santai, ada tambahan. Di Indonesia ngejahit itu paling goceng kali ya. Nah, gituan. 5.000-an ya. Terus yang kedua, mental harus kuat. Karena di sini ya, adat kita Indonesia itu kan orangnya kayak masuk kerja gitu ya. Kalau anak baru tuh mereka diem gitu ya. Diem gitu, minta ditegur. Kalau di sini lu nggak negor, orang nggak bakal negor, ya kan? Nah itu yang seperti itu. Jadi kadang-kadang nanti aku pernah terjadi sama aku dulu ya. Karena kebiasaan Indonesia kita datang ke tempat kerjaan, aku mah diem gitu, nyudut gitu ya. Karena baru kan, enak ngerasanya. Iya. Tapi orang di sini kan kalau datang, aku selalu ngomong tuh, kalau kamu datang ke suatu tempat yang kamu tidak tahu orangnya, kamu harus halo duluan. Ya kan, halo, selamat pagi, segala macam. Ya udah, emang harus belaga emang gaya kita harus kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita masih bawa mental Indonesia, udah deh. Jangan. Karena di Indonesia itu kita terbiasa sungkan, takut. Tapi kalau misalnya di sini orang pengennya itu kita yang aktif. Iya, betul kan? Kamu pernah kejadian nggak gitu? Sampai sekarang, nih kalau misalnya di kuliah, orang-orang Belanda itu gampang banget nanya ke guru, ngasih pendapat, angkat tangan. Aku malu, bukan malu sih, tapi kayak segen gitu, dan kadang-kadang kayak itu kan budaya bener ya kayak nanya kayak gini. Karena juga kadang-kadang kalau misalnya kita di Indonesia berpendapat di kelas, di sekolah, ditanya lagi sama gurunya, tadi kamu nggak dengerin atau apa? Kalau misalnya di sini, itu gurunya malah nanya. Bener itu. Jadi itu mental harus disiapin juga. Harus kuat mental. Apalagi kan udah jauh dari orang tua, entah segala macam kan ya. Itu kalau nggak kuat ya udah deh, seminggu pulang. Oke, 2. Terus apa lagi? Itu mental, itu pertama skill ya, yang kedua mental ya. Yang ketiga, sebisa mungkin walaupun kita statusnya student, kita harus bisa ngerti bahasa. Karena apa? Ya, orang di sini itu rata-rata kalau kita bicara dalam bahasa Inggris, mereka akan ngomong gitu, males banget sih kamu belajar. Orang kan nanya, kamu berapa lama di sini? Kita kadang-kadang bangga, oh 3 tahun kita di sini, bla bla bla. Terus kamu bisa Belanda nggak gitu? Karena buat mereka itu kalau kamu bisa belajar bahasa itu mereka akan lebih menghargai, walaupun kita bahasanya salah. Kayaknya itu juga nggak cuma di Belanda ya, di seluruh dunia juga gitu lah pasti. Ya, tapi rata-rata kan banyak orang yang ngambil jalan kayak gampang. Udahlah Inggris aja lah, siapa yang nggak ngerti Inggris? Tapi jangan salah, di Belanda juga masih banyak orang nggak bisa bahasa Inggris, ya kan? Kamu sering ngalamin nggak? Iya. Ya kan? Tapi aku bisa dikit. Aku lagi belajar. Paling nggak kita mengerti tujuannya. Dikit-dikit lagi belajar, nanti lama-lama makin banyak. Dan kalau misalkan bisa bahasa lain juga tambahan jadi plus poin kan. Ya. Gampang dapat kerja juga. Oke.
3 itu aja, apa ada lagi? Ya, yang lain nanti tinggal prakteknya kalau udah di Belanda, ya kan? Tapi yang pasti itu mental tuh harus benar-benar kuat. Setuju. Oke lah, kita makan dulu santai-santai. Kita bakal habisin dulu ini. Aku yang bakal habisin dulu ini. Udah. Oke, let's go. Yang terakhir. Oke guys, ini sekarang udah habis semuanya. Tinggal 8-8-nya doang ya. Tuh, nasi juga udah gak kuat. Nih tadi gue makan berapa kak? Kan 8, aku 2. Hah? 2 doang? Iya. Aku makan 6. Gak apa-apa. Kamu kan tamu. Kamu kan tamu. Serius? Cuma 2? Aku 2. Aduh, gila, banyak banget. Kamu masih harus tunggu soalnya, gak apa-apa. Ya udah kak, ini thank you banget buat jamuannya. Semoga kita bisa collab lagi ya. Kita ketemu lagi di Amsterdam nanti. Siap, kita bikin konten makan Belanda kita ya. Makan Belanda asik. Sip. Oke, jangan lupa cek YouTube Reza in Holland. Thank you. Dadah.